Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kita akan masuk ke pekan ke-13 ya di mata kuliah sistem operasi. Sebelum-sebelumnya kita sudah berkenalan dengan sistem operasi, kemudian cara kerja dan lain sebagainya. Nah, ini yang terakhir kita akan bahas tentang praktek instalasi sebetulnya. Dan untuk yang sebetulnya kita sudah membuat tugas ya untuk Anda menginstalasi Ubuntu gitu. Sebelumnya saya tanya dulu deh, ada yang belum pernah install OS sama sekali ada nggak? Boleh angkat tangan deh. Yang belum pernah install sama sekali komputer gitu. Silakan angkat tangan. Erna, Adinda, udah Erna, Adinda, sama Triwidari belum pernah install ya berarti ya? Coba ke Adinda dulu deh. Adinda coba di unmute. Iya Pak, lagi hujan suara. Iya nggak apa-apa. Hujan. Kok di sini nggak hujan ya? Sama apa di Johor Di juga sini udah juga mulai hujan terus, hujan, Pak. Di sini juga hujan gede, Pak. Geluduk. Hujan gede sama geluduk. Adinda emang di mana? Oh langsung stop ya kayaknya nih. Sinyalnya kena geluduk berarti nih. Nah buat yang belum pernah install sebetulnya sekarang lebih mudah sih untuk instalasi sebetulnya operating system, dan Anda bisa coba-coba sebetulnya untuk menginstal. Kemudian pertanyaan berikutnya, yang laptopnya udah Windows 11 coba ngacung, angkat tangan maksud saya. Laptopnya udah Windows 11, ada belum? Dani udah, Triwidari tadi ngangkat yang pertama ya. Selain Dani ada lagi? Oke, coba kita tanya ke Dani, dan coba di unmute deh. Iya, Pak. Coba diceritain gimana bisa dapat Windows 11. Pertama sih ya dapat notifikasi itu dari Windows update-nya, katanya memenuhi syarat untuk update ke Windows 11. Terus coba deh instalasi. Cuma instalasinya enggak lewat Windows update, install manual, ngedownload ISO-nya gitu. Oh, jadinya download manual ya? Iya, Pak. Kenapa di download manual? Agak belum terbiasa aja, Pak, kalau update update langsung lewat Windows update. Soalnya dulu pernah kejadian, mungkin ada tahapan yang salah gitu, upgrade dari Windows 7 ke Windows 8.1, semua filenya hilang. Terus coba dicari biasanya kan suka ada folder windows.all ya Pak kalau udah upgrade. Tapi ternyata nggak ketemu gitu. Mungkin ada salah tahapan jadi kehapus semua. Gitu Pak. Iya. Terima kasih Dani pengalamannya. Siapa? Jadi untuk yang terus siapa lagi yang tadi? Coba unmute Eman deh dulu. Ya, Pak. Ke aku Eman bukan? tadi. Ya, betul. Eman Ya. udah pernah nginstall operating system berarti ya? Udah, Pak. Operating sistemnya apa nih? Aku laptopnya nggak bawa, jadi lupa apaan. Yang Eman tahu apa operating sistemnya? Windows atau Linux? Oh, Windows, Pak. Windows. Iya. Laptop sendiri atau punya orang lain? Sendiri, Pak. Halo? Laptop sendiri atau punya orang lain, Eman? Laptop sendiri, Pak. Laptop sendiri. Coba ceritain pengalaman yang install itu
yang paling mungkin bingung atau pernah ngerasa sulit di bagian apa? Paling pas nginstal terus disuruh save di mana, aku suka bingung gitunya Pak, nge-save-nya di mana. Terus kadang kalau salah nge-save itu suka nggak kebaca. Oh, artinya mau di partisi mana yang diinstal gitu ya. Heeh. Oke, terima kasih Eman. Baik Bapak. Terus saya coba ke Siti Maulinda deh, coba di unmute. Halo Siti. Halo Siti. Iya Pak, dalam. Siti udah pernah install operating system berarti ya? Belum. Oh, belum. Tadi nggak ngacung soalnya. Nggak angkat tangan. Serius belum pernah install? Itu dulu pas SMK. Oh, dulu waktu SMK. Install sendiri atau bareng-bareng? Bareng-bareng sama itu teman. Sama teman-teman ya. Oke, terima kasih Siti. Sebetulnya silakan di mute lagi. Sebetulnya teman-teman baiknya sih kalau misalkan jurusan TI minimal sudah punya pengalaman ya sebetulnya. Sudah punya pengalaman untuk instalasi operating system minimal itu gitu. Kalaupun tidak ngoprek dalam artian komputernya sendiri langsung diinstal, ya minimal diinstal di VirtualBox atau di media-media yang lain, misalkan seperti itu. Yang paling mudah sih VirtualBox. Memang idealnya kalau anak TI punya device yang mumpuni ya, kayak punya laptop minimal banget ya. Saran saya sih di memorinya sekitar 8 GB gitu, dan prosesornya juga mendukung virtualisasi gitu. Dan CPU-nya bukan CPU kelas Celeron gitu, tapi sudah minimal Core i3 gitu. Sehingga mudah bagi Anda untuk mempraktekkan instalasi gitu. Dan juga kemarin kita lihat juga kan ada yang coba praktek instalasi, yang tugas saya ya, instalasi dengan Ubuntu. Teman-teman ada yang kesulitan ya karena hardware dan lain sebagainya. Kalau misalkan saat itu kita udah offline, mungkin kita bisa praktekkan secara langsung di lab gitu. Tapi kebetulan saat ini belum dibuka ya labnya. Oke. Ini saya akan coba ceritakan sedikit yang terupdate dulu ya, yang terbaru dulu. Jadi yang terbaru itu ada Windows 11. Jadi Windows 11 itu ada berbagai macam cara ya untuk menginstall gitu. Bisa melalui Windows Update, ya tadi sudah diceritakan juga oleh Dani gitu. Melalui Windows Update, ataupun juga bisa melalui file ISO gitu, diinstal langsung gitu. Kalau saya sendiri menggunakan metode yang Windows Update karena memang saya sudah terbiasa dengan itu gitu. Kalau sekarang selama koneksi internet oke, dan data kita juga disecurekan dulu atau diamankan dulu di cloud, itu akan lebih memudahkan bagi kita. Proses instalasinya ya mudah. Seperti halnya HP, sekarang sudah semacam itulah gitu. Kalau dulu operating system harus selalu yang namanya kita install dari awal gitu. Kalau sekarang sudah bisa memanfaatkan Windows Update-nya dan lebih mudah dibanding dahulu. Kalau handphone pun juga kan sama ya. Kalau misalkan Anda let's say pakai handphone apa? Misalkan Samsung. Saya kurang mengikuti ya Samsung. Contoh iOS lah ya, Apple. Versi sekarang sudah versi 15 gitu. iOS-nya sudah versi 15 gitu. Nah, kemudian hardware kita mencukupi atau masuk ke spesifikasi. Contohnya kita sudah di atas iPhone 6 ya. Kalau nggak salah iPhone 6 terakhir support, saya lupa lagi iOS berapa gitu, tapi dia ada batasannya. Tapi kalau device kita support, kita bisa update langsung dari
Apple update-nya gitu, software update di operating system Apple, dan kita akan dapat versi yang terbaru. Begitu juga dengan Windows 11 misalkan, ini kita bisa melalui metode yang Windows Update gitu. Nah, uniknya untuk Windows 11 ini kita ketika kita punya lisensi Windows 10 yang home misalkan, kita akan dapat free sebetulnya ya untuk Windows 11-nya gitu. Tentunya akan dapat yang home version juga. Nah, Windows 11 ini didapatkan dari Windows Update gitu. Dia dari sebentar. Ini kebetulan tampilannya sudah Windows 11 ya. Ini saya sudah pakai Windows 11. Kita cek dulu dari sini WinFair. Windows versinya ini sudah Windows versi 21H2 sebetulnya. Ini identifikasi ya. Jadi perlu teman-teman ingat bahwa di sistem operasi untuk yang Windows terutama itu selain utamanya Windows 11, dia juga ada Windows versionnya gitu. Contoh Windows 10. Windows 10 juga ada versi misalkan 20H1 atau 20H2. Atau misalkan, nah ini yang terbaru Windows 11, dia sudah pakai versi yang 21H2. Ya. Mendapatkannya dari Windows Update. Sebentar. Windows Update. Saya dapatnya dari sini sebetulnya. Nah, ini tuh sudah, kalau yang zaman sekarang ya sudah relatif lebih mudah, dipermudah oleh Microsoft. Jadi seperti Windows Update-nya seperti di handphone saja ya. Di handphone kan cukup mudah. Jadi nggak perlu Anda download operating system di handphonenya lalu diinstal dari awal gitu. Kalau kita sudah ada licensing-nya, kita tinggal cukup update saja. Saya mau gambarkan di tempat yang lain ya. Sebentar. Maaf. Koneksi internetnya lagi ada sedikit kendala ya. Nah, saya juga punya satu laptop gitu ya. Screen, ini saya sharing juga satu laptop yang versinya berapa ya? Kita lihat WinFair. Nah, ini dia masih pakai yang Windows 10. Windows 10. Nah, ini Windows 10, versinya adalah 1909. Kalau ini mau diupdate ke Windows 11, sebetulnya bisa dilakukan dengan cara Windows Update. Tapi memang di beberapa komputer, apalagi kalau komputer itu adalah komputer milik perusahaan, ya ini salah satu milik perusahaan, maka Windows Update-nya itu diblok. Windows Update-nya, Anda lihat di sini. Nah ini, some setting managed by your organization. Nah kalau seperti ini, kita tidak bisa melakukan instalasi operating system Windows 11 menggunakan Windows Update. Jadi harus benar-benar di-download, kemudian diinstal dari awal. Oke. Ini Windows 10. Saya balik lagi ke Windows 11-nya. Oke. Versi berikutnya yang kedua adalah dengan melakukan selain dari Windows Update ya, dengan menggunakan installation assistant, Windows Installation Assistant ya namanya. Jadi kita bisa download dari situsnya. Lalu kita bisa pakai Windows 11 Installation Assistant. Kalau yang ini kita akan lebih
mempermudah proses instalasinya sebetulnya. Setelah di-download, maka kemudian kita bisa lakukan instalasi dibantu oleh Windows 11 Installation Assistant. Jadi existing aplikasi kita tetap ada, atau existing operating system kita tetap ada, kemudian dilakukan proses install gitu. Nah, kalau yang satu lagi yang menggunakan installation media, ini adalah yang seperti digunakan untuk komputer baru lah, kurang lebih seperti itu. Untuk komputer baru dan bisa diinstal dari awal. Halo. Halo. Iya, Pak. Mohon maaf. Mohon Eh, maaf, Pak. lampunya mati di rumah saya. Sama Pak, mati lampu Pak. Di saya mati lampu. Beneran. Ini saya pakai hotspot ya. Ini berarti teman-teman juga banyak yang keluar juga ya gara-gara mati lampu kali ya? Ini Pak suka Iya, ngelap, Pak. Pak, mati lampu. Di sini nggak mati lampu Pak, tapi kartu tri susah pisan. Ya udah ya udah. Waduh, masya Allah, subhanallah, ada petir ya itu. Iya Pak, gede banget. Ya udah, kalau misalnya bagi yang berhalangan, kalau misalnya mau live karena takut petir dan sebagainya juga nggak apa-apa. Nanti bisa saksikan videonya aja ya. Oke, saya balik lagi ke instalasi Windows 11. Jadi di Windows 11 itu ada yang namanya untuk yang menggunakan Installation Assistant Upgrade gitu ya. Nah, itu kita download, kemudian nanti akan dipandu. Jadi kalau yang ini kita tidak install dari awal. Nah, berikutnya ada juga yang menggunakan installation media. Nah, ini installation media kalau misalnya kita mau install Windows 11 dari awal. Lalu ada juga Windows 11 Disk Image. Nah, untuk yang Disk Image ini, dia bentuknya sudah ISO, jadi kita tidak perlu diinstal di bootable. Dan kita bisa lakukan download gitu ya. Download, kemudian ini biasanya kalau yang ISO ini dia bisa dipakai untuk instalasi di virtual machine gitu. Jadi kalau untuk virtual machine pakai yang ISO. Oke, itu adalah Windows 11. Bagaimana dengan sistem operasi yang lain? Sistem operasi yang lain, contohnya kita lihat ada Kali Linux misalkan. Kali Linux akan sebetulnya memudahkan kita ya, karena di sana ada manualnya, dokumentasinya lengkap sekali ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini adalah distro Linux yang dia itu digunakan untuk melakukan proses penetration testing dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau kita lihat untuk Kali Linux documentation,
itu ada installation nih contohnya. Jadi di instalasi kita lihat nih, ini kalau dari instalasi dari awal akan dipermudah cara-caranya gitu kan. Bisa pakai installer image, bisa pakai USB boot dan lain sebagainya. Yang jelas kalau proses instalasi pertama ya, ini kalau kita normal ya, normalnya saja adalah melakukan proses pemilihan menu install ya. Setelah menu install, biasanya apa yang mau dipilih gitu, sesuai dengan karakteristik dari si prosesornya kita. Lalu language-nya biasanya ditentukan lebih familiar mana. Kalau saya biasanya lebih familiar menggunakan bahasa Inggris gitu. Lalu juga setelah itu negara, ini jamak ya. Kalau setting handphone juga biasanya seperti ini. Lalu kemudian keyboard layout, ini penting ya, karena kalau biasa kita pakai keyboard layout-nya yang English United States gitu ya. Jangan yang English selain United States apa ya satu lagi? Saya lupa lagi. Yuka, Biasanya Pak, Yuka. Ya, UK ya. UK. Ya. Yang UK berbeda struktur keyboardnya. Jadi nanti kalau Anda pakai yang UK, ketika misalnya memasukkan password, layoutnya bisa berbeda. Jadi idealnya Anda bisa menggunakan English United States yang biasa kita pakai di keyboardnya seperti itu. Lalu kemudian akan menentukan jaringannya. Sebelum menjaringan ini ada konfigurasi nama komputernya, misalkan nama hostname-nya itu lazim, kemudian domain name dan lain sebagainya. Lalu berikutnya adalah menentukan password ya. Kalau dikali seperti itu. Ada username atau hostname, kemudian username, kemudian passwordnya apa. Lalu ada waktu, ini juga jamak dipakai, pasti semua operating system juga akan melakukan proses ini gitu ya. Kalau kita berarti masuknya ke zonanya adalah ini apa ya, Pacific mungkin kalau nggak salah ya. Saya belum cek kalau misalkan yang di jam dikali ya. Kalau yang di Windows sih kita biasanya ya GMT+7 ya, yang jelas itu. Lalu setelahnya ada setting terhadap disk ya. Tadi ada siapa yang kesulitan ya, M1 ya kalau nggak salah, yang paling ribet di sisi sini. Ya sebetulnya bukan ribet ya, kita harus memastikan bahwa si hard disk kita yang mana yang mau diinstal. Karena kalau misalkan kita salah menginstal di partisi tertentu, sementara partisinya tersebut ada tersimpan data, ya hilang data kita gitu. Jadi kita harus hati-hati juga memilih ini. Nah berbeda ya antara yang kali Linux misalkan dengan Windows. Kalau jenis partisinya itu berbeda gitu ya. Kalau misalkan di Windows ada NTFS, mungkin di Linux saya lupa lagi namanya apa gitu ya. Itu berbeda. Lalu kemudian ini disk yang akan dipartisi, ya ini contohnya. Lalu kemudian proses instalasinya seperti apa? Apa mau semua file dalam satu partisi atau seperti apa? Kemudian setelah selesai, ya proses partisi selesai, dilanjutkan dengan proses instalasi gitu. Tapi biasanya ini kalau misalnya ada kebutuhan terkait dengan proxy untuk ke internet bisa Anda setting gitu. Ya. Lalu setting-setting yang lainnya seperti software selection kalau dikali kan memang sudah ada include dengan aplikasi-aplikasinya biasanya. Apa saja Anda bisa diselect. Ada bootloadernya pakai Grub gitu ya. Kemudian install Grub di bootloader ini untuk meloading operating system kita di hard disk. Lalu kemudian finish installation, klik continue, biasanya nunggu gitu. Setelah nunggu, kemudian kita akan masuk ke halaman Linux-nya. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi simple, mudah ya, kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana dengan operating system yang lainnya? Operating system lainnya ada Ubuntu misalkan. Bagaimana cara installnya ya? Download dulu Ubuntu image-nya ya. Tadi juga bisa juga download dulu. Jangan lupa untuk download dulu aplikasinya gitu. Ya. Bisa virtual machine langsung ya, yang ISO gitu ya. Bisa juga yang mobile, bisa juga yang live boot ya, nggak perlu diinstal ya, langsung dari hard disk. Dan macam-macam ini banyak gitu. Nah, bisa download sesuai kebutuhan.
Lalu ada juga untuk yang Ubuntu Anda bisa download dulu. Lalu kemudian Anda lakukan proses instalasi, misalkan di VirtualBox ya. VirtualBox, kemudian seperti apa, tentukan dulu disimpan di mana, kemudian berapa memorinya, hard disknya tipenya seperti apa. Ini ada pilihan ya, VDF, VHD, sama VMDK. Sebetulnya ini lebih ke hard disk type ya, filenya gitu. Jadi kalau Anda pakai VDI, ini berarti bisa dibaca hanya di VirtualBox saja. Kalau pakai VHD, berarti ini file hard disk yang bisa dibuka oleh Windows. Contoh seperti itu. Kalau ada VMDK, Virtual Machine Disk, ini seingat saya, ini dipakai untuk yang kalau Anda menggunakan contohnya VMware gitu. Tergantung kebutuhan, kalau di VirtualBox bisa ketiga-tiganya gitu. Tapi contoh kalau misalnya kita bikin di VirtualBox tapi nanti bisa di running di VMware, berarti hard disk type-nya harus yang VMDK. Atau kita mau pakai virtual disk yang bisa dibaca sama Windows Hyper-V misalkan, berarti pakainya VHD. Saya sudah kemarin terangkan ya sedikit-sedikit tentang virtualisasi ya. Oke. Lalu pilih hard disknya, lokasinya juga di mana. Baru setelah itu kita proses instalasi dengan cara instalasi dari startup disknya, kita mendownload .iso. .iso diletakkan di directory tertentu, lalu klik start, dia akan melakukan proses instalasi. Seperti biasa, ada bahasa, kemudian setelah bahasa, dia akan melakukan proses, kalau di sini digambarkan monitornya berapa, ya, resolusi monitornya, dan seterusnya sampai dengan proses instalasi, ya. Proses instalasi sampai kemudian Anda mendapatkan satu virtual machine yang sudah terinstall Ubuntu. Ini sudah Anda praktekkan ya, seharusnya kemarin kan saya sudah meminta Anda untuk menginstall gitu. Nah, simpelnya seperti apa? Simpelnya adalah saya buka dulu VirtualBox-nya. Aduh, maaf agak gelap di sini. VirtualBox. Ya seperti ini. Ini sudah ada instalasinya, sudah terinstall. Kalau mau menyalakan tinggal di double klik saja. Anda lihat spesifikasinya di sini memorinya 124 MB, sementara memori laptopnya 8 GB ya, jadi sudah mencukupi gitu. Kalau kemudian Anda mau coba untuk merubah, berarti harus dimatikan dulu ya. Karena ini seolah-olah kayak masih nyala gitu. Anda lihat nih, ini grayscale, jadi nggak bisa kita rubah-rubah karena komputernya sedang nyala ya, sedang running. Anda lihat batas maksimalnya saya bisa men-setting si operating system ini adalah 8 GB gitu, sesuai dengan memori yang saya punyai gitu. Jadi kalau di sini saya punya 3 virtual mesin, misalkan, berarti saya bisa sebetulnya satu dikasih 2 GB, yang kedua dikasih 2 GB, yang ketiga kasih 2 GB masih cukup ya, karena batas limitnya sekitar 6 GB-an ya. Kalau 6 GB masih oke lah untuk di running di komputer saya, karena komputer saya memorinya 8 GB. Nah, ini tampilannya dari Ubuntu-nya ya. Strukturnya hampir sama sebetulnya dengan Windows sebetulnya ya. Jadi Anda bisa buka folder ya. Ada download, dokumen juga sama. Ini kebetulan saya koneknya pakai Gmail, tapi ini belum saya konekkan secara langsung. Jadi ada home, ada dokumen, Anda bisa buat dokumen juga di sini, bikin folder itu sama. Ya. Kebetulan saya memang belum ini benar-benar baru ya. Jadi sebenarnya kita bisa install sesuai dengan kebutuhan. Bisa install Office juga dan lain-lain. Oke.
Kalau Anda lihat, ini aplikasinya yang sudah ada. Aplikasi default ya sebetulnya nih. Aplikasi default, kemudian Anda bisa download juga dari Ubuntu Software, atau Anda bisa juga browsing sebetulnya, sesuai dengan kebutuhan. Ini memang masih dasar yang saya installkan. Ini kita bisa konfigurasi baik networknya, misalkan apakah ikut dengan komputer yang saya miliki atau dia punya network sendiri, itu bisa dilakukan. Saya power off mesinnya. Baik, untuk proses instalasi ini apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Halo? Tidak, sepertinya Pak. Oke ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, apakah bisa saya tutup perkuliahan kita pada malam hari ini? Sepertinya tidak apa-apa Pak, soalnya tidak ada pertanyaan. Boleh. Ya Pak, nggak ada. Soalnya dulu aku dikasih tahu sama Jidan sama Kang Ramdhani cara installnya, jadi bisa. Oke, kalau memang masih ada kesulitan untuk proses instalasi dan lain sebagainya, silakan kalau yang mau belajar, mau ke rumah saya boleh, mau kita ngumpul di mana boleh. Untuk pengetahuan Anda silakan gitu. Lagian saya juga kayak sepertinya pengen juga ketemu dengan teman-teman di sini ya, cuman gimana caranya ya? Di rumah Dinda, Pak. Di rumah Dinda luas ya? Ya, sering kumpul di rumah Dinda, Pak, buat ngerjain tugas gitu. Oh gitu, iya iya iya. Memang di mana rumahnya? Di Klari, Di Klari. Di dekat stasiun Klari, Karawang Jaya. Oh, di perumahan berarti ya? Betul. Wah iya, boleh dekat sih itu dengan saya juga. Next time kalau ada waktu insya Allah ke sana lah. Ayo Pak. Siapin aja kopinya. Oh siap, Nanya, itu Pak. Pak, gampang Pak. Nanti aku bawa kopi, Pak. Boleh insya Allah nanti kita atur waktunya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekeliruan, dan mohon maaf juga nih ada gangguan sedikit ya untuk mati lampu. Dan untuk absensinya silakan nanti buat absensi di WhatsApp saja ya, karena tadi ada beberapa teman-teman kan yang mati lampu ya, jadi kasihan kalau nanti di presensinya langsung saya panggil satu-satu. Demikian, terima kasih atas kehadirannya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya.